Sebong datang lagi. Mau bercelote nih, udah lama nggak bercelote ya. Tetap masih berbicara soal pandemi COVID, tentang bagaimana program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi kita. Judulnya, bakar duit di era pandemi. Bakar duit di era pandemi. Beragam paket stimulus dikeluarkan pemerintah pasca pemberlakuan new normal. Tercatat ada 3 paket stimulus lanjutan yang diharapkan jadi pelumas penggerak roda perekonomian bangsa. Dari bansos, BLT, subsidi, dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di gambar beberapa paket-paket yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan gairah perekonomian. Di era presiden sebelumnya, sebenarnya kita telah banyak belajar ya, bahwa beragam paket BLT dan bansos tidak lebih dari program bakar duit. Itu sudah terjadi di era-era sebelumnya, yang kemudian menyeret banyak pimpinan daerah yang kurang beriman jadi sasaran amukan KPK dan BBK, sehingga akhirnya mereka nginap di Prodeo. Kita lihat nih bagaimana bakar duit di era yang sebelumnya. Juga sejumlah anggota parpol sangat mungkin menjadikan program ini sebagai bahan bancakan maupun propaganda yang lebih populis dari program elit politiknya. Hal ini dalam kepemimpinan berbeda. Di era Presiden kita Jokowi, kembali ada BLT tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Tetap digunakan nama BLT, bansos, subsidi, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat bagaimana pemerintah dalam gambar-gambar ini memberikan bantuan-bantuan ke rakyat. Rakyat, siapapun itu, ingat, siapapun itu, ketika ditawarkan bantuan program BLT, bansos, dan subsidi, akan berbondong-bondong mendatangi dan menerima bantuan tersebut. Lihat gambar ini bagaimana masyarakat di era pandemi masih rela berbaris. Sebenarnya protokolernya kurang lagi. Itu yang Ebong katakan ya sebagai populis. Tapi di sini Ebong mau ingatkan pemerintah kita, jangan sampai lupa tujuan awal. Itu yang penting. Tujuan dasar mengapa kita perlu pakai stimulus ini. Jadi nggak asal tebar duit sana sini nih, tus. Kembali kepada tujuan awalnya. Namanya stimulus pasti ada daya rangsang. Apa yang mau dirangsang? Nah, ini yang kita bahas. Asik nih. Tetap di channel Ebong supaya tahu. Pasca Indonesia mendapat berita COVID, dan mungkin sejak Desember 2019 seluruh dunia dengan congkaknya kita mengatakan bahwa COVID itu tidak ada kepada WHO. Baru pada Maret 2020 kita justru ditampar dengan fakta ditemukannya pasien pertama COVID-19 di Indonesia. Tidak berhenti di situ, pasca rapat kabinet ternyata Menteri Perhubungan kita justru terkena COVID dan harus menjalani isolasi ketat. Kita lihat beritanya ini, bagaimana keterkagetan bangsa kita. Awalnya mereka menolak, tiba-tiba mereka menerima kenyataan dan kita langsung terkena seorang pemimpin kita yang terkena COVID. Pasar bursa langsung merah. IHSG terjun bebas. Investor asing berbondong-bondong kabur tarik duit. Investasi modal beralih ke sektor emas yang dirasa lebih safety. Pada saat itu terjadi suatu perubahan yang besar-besar dan terjadi investasi emas sehingga harga emas pun menggila, pecah rekor berulang kali. Ekonomi nasional melambat, bahkan September disebut-sebut sebagai bulan penentu apakah kita selamat dari resesi atau tidak. September. Yang lebih mengherankan, politisi kita yang juga Menko Polhukam kita Bapak Mahfud MD pada 29 Agustus 2020 kemarin sempat berucap kalau di bulan September nanti ada 99,9% kemungkinan Indonesia masuk dalam resesi. Ini baca nih.
Tentu saja statement ini membuat pasar down, pasar modal berdarah-darah, dan mungkin Pak Mahmud ini lagi lupa nih kalau beliau ini seorang pejabat publik yang mungkin perkataannya bisa mempengaruhi bangsa pasar gitu. Dia lupa bukan saat ini dia bukan sebagai seorang pengamat. Ucapan apapun darinya akan berakibat sistemik untuk sentimen pasar. Ya please deh, jangan bermanuver gitu deh. Karena banyak loh yang akan jantungan lo Pak Mahmud. Please, Bapak Anda sekarang public figure dan statement Bapak itu akan berpengaruh. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Jika niatan awal pakai stimulus ekonomi adalah untuk melunasi roda perekonomian nasional yang telah melambat sejak Maret kemarin, apakah BLT subsidi bansos itu solusi ya? Kita tahu yang paling berdampak akibat pembatasan aktivitas ekonomi yang kita dengar PSBB kemarin adalah korporasi nasional seperti retail dan perniagaan atau leveransir. Inilah yang terkena dampak. Itu yang sebenarnya kena dampak. Banyak kebijakan korporasi akhirnya berujung pada perumahan atau PHK karyawan ketimbang menutup aktivitas produksi. Ya mereka harus bertahan tapi mereka harus mengorbankan karyawan. UMKM justru tidak luput dari efek perlambatan ini. Ingat, UMKM justru tidak luput. Menariknya, UMKM ini sudah teruji waktu untuk mampu bertahan dari berbagai situasi krisis. Itu hebatnya UMKM. Kenapa kita harus menyelamatkan UMKM? Karena UMKM ini sebagai tulang punggung dan soko guru ekonomi nasional. Tapi tunggu dulu, itu bukan tanpa pengorbanan. Ingat itu. Kita lihat ini, bagaimana UMKM kita. Dalam situasi sekarang, yaitu sesuai pandemi dan juga sedikit lagi resesi, UMKM justru berdarah-darah menunggu donor darah yang secepatnya dari pemerintah berupa suntikan modal nih, dan udara segar berupa relaksasi kredit. Modal terbatas dan bidang usaha yang memang pada dasarnya pada karya membuat UMKM terbatas untuk berinovasi. Bagaimana dengan program pemerintah ya yang ditujukan untuk UMKM? Pun mendapati program ini tidak tepat sasaran. Tidak bisa dipungkiri, UMKM sangat butuh suntikan modal. Ingat itu, UMKM membutuhkan suntikan modal. Kemenkyu sendiri udah rilis dukungan untuk dunia usaha. Nih, pelajari nih. Tapi saat masyarakat datang ke bank plat merah milik pemerintah, pihak bank acap kali meminta jaminan agunan. Mana jaminanmu? Mana agunanmu? Nah loh, apakah KUR itu butuh jaminan? Dan kita tahu bahwa UMKM itu modalnya terbatas, kadang pun hanya permodalan dari keluarga atau patungan kelompok warga. Usaha pun kadang berpindah lokasi, karena selama ini mungkin di pinggir jalan atau mepet ke lahan ruko atau lahan kosong. Kadang sih sampai menyerobot trotoar. Soalnya nggak punya duit sewa pajak, sewa lapak. Seperti yang kita lihat di bawah ini. Nih. Ini UMKM juga. Ketika mereka tidak mampu menyewa. Jarang pelaku UMKM itu punya sesuatu yang bisa dijadikan jaminan usaha. Ingat. Jadi, KUR itu untuk siapa ya? Bingung saya. Entahlah. Orang-orang seperti UMKM di atas gak mungkin dapat kan? Padahal orang ini justru punya niat kerja, cari nafkah untuk keluarganya, tapi mikirnya gini, mungkin gak ya pihak bank mengalihkan pinjaman komersil menjadi pinjaman KUR, jadi dana serapan KUR dari pemerintah itu bisa banyak. Lalu kenapa di atas Ebong menyebut kita bakar duit di era pandemi? Ini alasannya. Karena program turunannya seperti
prakerja, subsidi nomor 1.000 untuk pekerja dengan upah di bawah 5 juta, program untuk warga yang saldo rekeningnya di bawah 2 juta, dan program lainnya. Itu kan lebih kayak mana ya ngomongnya ya? Ya, jawab deh pemerintah, jawab deh, jujur aja deh. Ya, orang pasti suka, tapi di sisi lain kok nggak ngerasa ngejawab persoalan apapun yang menjadi pokok utama. Tentang kenapa orang saldonya bisa di bawah 2 juta, kenapa coba? Ayo, kenapa saldomu ada di bawah 2 juta? Ayo, ngomong dong. Kita nggak tahu kenapa saldonya di bawah 2 juta. Tentang kenapa orang butuh pelatihan kalian dan orang prakerja, saya juga mengerti. Apakah butuh mereka? Sementara pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan kayak jalan tempat, kenapa dicoba ya? Tidak ada lapak-lapak yang dibuka gitu loh. Ya, salah satunya seperti yang kita ngomongkan di atas. UMKM gak dikasih ruang untuk naik kelas jadi korporasi besar. Kenapa itu semua terjadi? UMKM tidak diberikan kesempatan yang luas. Padahal roda ekonomi berputarnya di pasar, ya di UMKM. Kalau duitnya dikasihkan untuk konsumsi ya sama aja doang. Itu namanya bakar duit atuh. Habis itu aja. Coba ke arah yang lebih produktif, ke UMKM. Jadi UMKM justru didekatkan ke sistem sumber. Salah satunya adalah permodalan mereka ada sehingga mereka membutuhkan orang untuk bekerja. Kalau gak ada modal, gimana mereka mengusahakan? Bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha? Gimana sih? Hari ini misalnya ada orang jualan mie gomak keliling nih. Dia nggak punya akses ke permodalan atau pendampingan dari lembaga pembiayaan karena nggak punya agunan atau jaminan. Sampai bertahun-tahun ke depan nih. Dan sangat kecil kemungkinan nilai usahanya akan naik. Dan nggak mungkin juga bisa muncul franchise mie gomak di mana tempat. Nggak mungkin. Di Shantar, tukang mie gomak bukannya dikasih modal, malah dituduh COVID. Lucu nggak? Geli. Jadi tahu kan kenapa Ebo menganggap beragam program akhirnya ini agak ngaco. Lebih banyak bakar duitnya, tapi nggak menyelesaikan perkara pokok. Mendingan kayak gini. Pemerintah suruh bawaannya cek penyaluran KUR. Udah benar apa enggak? Ada nggak KUR untuk UMKM yang harusnya tanpa agunan? Kalau ternyata di lapangan tiap ada pengajuan tetap dimintai agunan, apakah itu masih KUR? Atau kurang banyak kali ya? Kita nggak ngerti. Ebong rasa kalau atasnya sudah lurus, bawahnya pasti nggak berani belok sana, belok sini. Kalau masih mencong-mencong ya buang aja kan Pak Jokowi, buang aja ya. Mencong-mencong, buang aja. Berarti nggak patuh aturan. Nih, sebentar lagi akan ada RUU Material. Semua transaksi tunai maupun elektronik bakal kena cas bea matre. Pasar modal juga termasuk. Siap-siap nih, ntar jadi transaksi per lot. Nanti kena cas atas nama negara. Loh, masalahnya di mana? Ya kalau jadi trader ya, jadi YouTuber, jadi artis medsos seperti TikTok dan lain-lain, itu bisa digolongkan pekerjaan bagi negara. Ya nggak apa-apa toh dipajaki. Artinya kan negara menjamin penghidupan buat warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi lucu, udah nggak diakui sebagai pekerjaan formal. Ini lucunya di sini, nggak diakui dia pekerjaan formal. Kenapa aja? Ironisnya, di saat ekonomi lusuh, pemerintah harusnya memikirkan cara menarik investor, mengangkat UMKM, mensendirikan UMKM dan korporasi besar, nasional dan lain sebagainya. Bukan sibuk bakar duit dan di sisi lain bikin kebijakan itu mengencet investor, malaki warganya yang kreatif. Itu lucu banget. Berbagai hal telah terjadi di bangsa ini, membuat kita semakin terjepit bukan terselamatkan. Rakyat bawah memiliki basis ekonomi yang sangat tinggi.
UMKM memiliki kekuatan yang bisa menopang tenaga kerja dan menyelamatkan perekonomian negara kita. Tapi nyatanya, semua program itu seakan-akan tidak mengarah. KUR tidak menjadi kekuatan perekonomian. So, rakyat hanya ditawari stimulus, rakyat hanya ditawari bansos, rakyat hanya ditawari hal-hal yang nyatanya untuk konsumtif dan bakar uang. Mikir nggak lu pemerintah? Mikir nggak? Ayo, kembali si Ebo mengajak, selamatkan UMKM, selamatkan UMKM. Hebang plat merah, datangi pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kaki lima, tata mereka, kasih mereka modal. Maka geliat ekonomi kita akan meningkat. Dan pemerintah, tolong sinergikan antara UMKM dengan korporasi besar. Ambil barang-barang dari UMKM. Kita nggak usah lagi ambil barang dari luar. Tingkatkan produksi lokal, tingkatkan produksi masyarakat untuk bisa kita pasarkan seluruh Indonesia. Maka Indonesia akan selamat dan kita akan menjauhi yang namanya program bakar duit. Sehingga Pak Jokowi, Anda nggak perlu ngasih stimulus, Anda nggak perlu ngasih bansos dan lain-lain itu. Cukup geliatkan ekonomi kaum bawah. Oke, ketemu lagi dengan saya mengenai celoteh-celotehnya. Bye!